Originalitas rohani ketika permainan menjadi tempat pertemuan antara kebebasan dan wahyu ilahi. Sebuah tanggapan untuk Pendeta Paul Titi Halawa. Pendeta Paul dalam kajiannya di TikTok mengangkat tema Originalitas Games of Spirituality sebagai jawaban atas komentar saya beberapa hari yang lalu, menekankan pentingnya spiritualitas yang diciptakan secara personal dan bebas sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritarianisme dogmatis dalam agama. Beliau mengibaratkan bahwa praktik spiritual sebagai permainan yang artinya bebas, kreatif, dan penuh makna subjektif. Namun pemikiran ini memicu pertanyaan kritis. Apakah spiritualitas yang original dapat terlepas dari wahyu ilahi? Apakah permainan spiritualitas tidak mengarah kepada relativisme rohani? Disinilah pentingnya pendekatan filosofis terhadap kebebasan spiritual dalam terang wahyu ilahi. Yang pertama, pandangan Pendeta Paul Titi Halawa. Sekilas dari penjelasannya, Pendeta Paul mengajukan gagasan tentang spiritualitas masa kini perlu kembali kepada kreativitas manusia yang dijiwa oleh kehausan akan makna, bukan kepatuhan buta terhadap institusi. Beliau melihat wahyu bukan sebagai diktat transenden yang statis, tetapi sebagai medan permainan makna yang terbuka untuk ditafsir ulang oleh setiap individu. Permainan spiritualitas atau permainan spiritual menurutnya adalah tindakan original seperti karya seni rohani yang lahir dari perjumpaan manusia dengan misteri. Namun gagasannya juga mengandung potensi bahaya. Ketika permainan dimaknai secara terlalu luas, kemungkinan terjadi pergeseran dari kebebasan kepada kekacauan spiritual, di mana wahyu menjadi hanya interpretasi individual, bukan kebenaran universal. Yang kedua, filsafat, originalitas, dan spiritualitas. Dalam kerangka filsafat, originalitas dipahami sebagai penciptaan makna yang tidak sekadar meniru, tetapi muncul dari otentisitas eksistensial. Soren Kierkegaard menekankan bahwa iman sejati bersifat pribadi dan melibatkan lompatan eksistensial yang tidak bisa diwakili oleh sistem. Di sini permainan menjadi metafora tepat, sebuah ruang untuk mengekspresikan kebebasan tanpa menolak makna terdalam. Namun menurut filsafat hermeneutika Hans Gadamer menyatakan bahwa setiap pemahaman tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari pra-pemahaman yang diwariskan. Dalam konteks iman, wahyu adalah horizon makna yang mendahului kebebasan manusia. Maka permainan spiritual harus tetap berakar pada sumber yang mendahului dan melampaui manusia, yaitu wahyu ilahi. Yang ketiga, antara kebebasan dan wahyu, sebuah dialektika. Konsep permainan dalam spiritualitas harus dimaknai bukan sebagai lawan dari kesucian, tetapi sebagai dinamika dialog
antara manusia dengan Allah. Dalam teologi Katolik, wahyu itu bersifat komunikatif, di mana Allah menyatakan dirinya bukan untuk memaksa, tetapi untuk mengundang partisipasi manusia secara bebas. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam kebebasan untuk menjawab panggilan Allah. Baca Gaudium et Spes artikel 17. Maka spiritualitas yang original, yang otentik bukan yang menjauh dari wahyu, tetapi yang menemukan ekspresi uniknya di dalam dan melalui wahyu. Dengan demikian, Games of Spirituality bukanlah sekedar permainan makna subjektif, tetapi ruang rohani di mana manusia merayakan kebebasannya dalam rangkulan kebenaran yang diwahyukan. Kebebasan dan wahyu tidak perlu dipertentangkan, tetapi diselaraskan. Keempat, kritik terhadap pandangan Pendeta Paul T.T. Halawa. Pendeta Paul berhasil mengangkat pentingnya kreativitas dan kebebasan dalam kehidupan spiritual. Namun, ia cenderung memisahkan terlalu tajam antara otoritas wahyu dan kebebasan manusia. Spiritualitas original yang tercabut dari wahyu beresiko menjadi spiritualitas tanpa akar dan arah. Dalam tradisi Katolik, originalitas spiritual bukanlah melawan tradisi, tetapi menghidupkan tradisi dengan kesegaran baru. Para santo dan santa adalah contoh dari Games of Spirituality yang tidak keluar dari wahyu, melainkan menghidupi dan menafsirkannya secara original dengan cinta, penderitaan, dan kebenaran dan keberanian. Yang kelima sebagai penutup, yaitu permainan yang kudus. Spiritualitas yang original memang adalah suatu permainan, bukan dalam arti main-main, tetapi sebagai liturgy of freedom, sebuah permainan yang kudus, penuh kejujuran, yang diresapi oleh Roh Kudus. Ia bukan hanya kebebasan menafsir, tetapi keterbukaan untuk ditafsir oleh Allah sendiri. Dengan demikian, Games of Spirituality yang sejati adalah tempat perjumpaan kebebasan manusia dengan wahyu Allah, yaitu sebuah permainan cinta yang tidak pernah selesai di dunia dan menemukan kepenuhannya dalam kekekalan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.